Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat kepada kita. Nikmatul iman wal Islam pada satu masa di mana kedua nikmat itu telah dicabut oleh Allah pada kebanyakan penduduk bumi ini semata-mata karena rahmatnya. Karena kasih sayangnya dua nikmat itu ada pada diri kita. Semoga tetap ada sampai kematian datang. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Pada satu waktu ada seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adham mengadakan pengajian. Tiba-tiba Ibrahim bin Adham melihat salah satu daripada mad'u, peserta pengajian, wajahnya nampak murung dan sedih. Maka Ibrahim bertanya kepada beliau, "Fulan, jawab 3 pertanyaanku. Yang pertama, adakah dari seluruh rezeki yang Allah janjikan kepada kau tidak diberi sedikit pun? Baik, apakah itu sepiring nasi atau seteguk air?" Dijawab oleh si fulan, "Tidak, semua rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala." Pertanyaan yang kedua, adakah umur yang dijatakan oleh Allah kepada engkau tidak diberikan oleh Allah? Semuanya. Dikurangi oleh Allah 1 hari atau 1 jam? Tidak. Semua diberikan oleh Allah dan aku tidak akan mati kecuali atas izin dan kehendak Allah. Pertanyaan yang ketiga, dari seluruh kejadian yang terjadi, adakah satu kejadian terjadi tanpa kehendak dan izin Allah? Tidak. Semua terjadi atas izin dan kehendak Allah. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, "Fulan, kalau semua jawaban Anda terhadap pertanyaanku tidak, la, kenapa kau sedih? Kenapa kau murung? Bukankah semua rezeki sudah diberikan oleh Allah? Bukankah jatah umurmu diberikan semuanya oleh Allah? Bukankah seluruh kejadian terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kau sedih?" Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Dari kisah ini ada satu pelajaran yang penting yang bisa kita petik. Pengajian Ibrahim bin Adham 1000 kali lebih baik daripada pengajian di sini. Ustadznya Ibrahim bin Adham 1000 kali lebih baik daripada pembicara sekarang. Mad'unya Ibrahim bin Adham 1000 kali lebih baik daripada mad'u sekarang. Ia bisa kena satu penyakit yang namanya tidak tawakal. Bayangkan orang sekarang. Apa tanda tidak tawakal? Hatinya sedih dan murung yang berlebihan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, "Fal 'abd afatuhu imma min adamil hidayah wa imma min adamit tawakkul. Fa idza jama'al hidayata ila tawakkuli faqad jama'al imana kullah." Ibnu Qayyim, seorang ulama besar, mengatakan, manusia kaum muslimin, hamba Allah, itu kelemahannya satu di antara dua. Yang pertama, tawakalnya kuat, tapi tak ada hidayah. Yang saya maksud hidayah, hidayatul irsyad, tak ada ilmu. Tawakalnya kuat,
tapi ilmu dinnya tidak ada. Ini kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, ilmu dinnya banyak, tapi tak ada tawakal. Hidayahnya oke, tapi tak ada tawakal. Contoh, tawakalnya kuat, tapi tak ada hidayah, tak ada ilmu din. 15 tahun yang lalu, ini contoh, saya ngisi pengajian di Jakarta. Karena saya ngisi di komunitas para preman, ada 70 preman tidak setuju dengan pengajian saya. Mereka mengepung saya dengan pisau dan pedang. Gertak. Tiba-tiba datang pimpinan preman, dia gandeng tangan saya, kemudian dia berkata di hadapan preman 70 orang, "Elo, elo, elo, elo." Orang Jakarta. Lu maksudnya kamu. Awas lu, kalau ustadz gue patah satu rambutnya, lu semua mati. Saya kaget. Saya bilang sama pimpinan preman, patah kaki apa patah rambut? Patah rambut. Ikhwanuddin rahimakumullah. Ini contoh. Preman, pimpinan preman ini untuk urusan dakwah siap mati. Membela ustadz siap mati. Membela Islam siap mati. Tapi sholatnya bolong-bolong. Kenapa? Baru ngaji. Tawakalnya Masya Allah, tapi hidayahnya kurang. Kelemahan yang kedua kaum muslimin, hidayahnya Masya Allah, hidayahnya Masya Allah, tapi tawakulnya gak ada. Siapa ini? Kebanyakan kaum muslimin hari ini, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Min Senin ila Senin pengajian, min subuh ila subuh pengajian, min majlis ta'lim ila majlis ta'lim pengajian, tapi tidak ada tawakal. Tandanya apa? Penakut. Hanya karena ada isu radikal, istrinya suruh buka cadar. Lu kenapa buka cadar? Radikal, ketakutan. Hanya karena ada satu orang jamaah masjid ditangkap dengan isu terorisme, tidak berani ke masjid, tidak mau berdakwah. Rasulullah dihina, Islam dihina, tidak berani dia membela. Kenapa? Tidak punya tawakal. Ngajinya Masya Allah, kalau datang pengajian rajin, tapi kalau diajak iqamatuddin, nih ujung bajunya kecepit laci tokonya, tidak berani. Ikhwanuddin rahimakumullah. Apa kata Ibnu Qayyim? Rasul dan Nabi semuanya bisa mengumpulkan hidayah dan tawakul pada dirinya. Kemudian beliau membaca surat 14 ayat 12. Surat Ibrahim ayat 12. Apa kata Ibnu Qayyim? Inilah pernyataan seluruh Nabi dan Rasul apabila mereka kecepit, diancam bunuh, diusir, disiksa, pasti Nabi dan Rasul mengucapkan ayat ini. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Apa? Kenapa kami tidak tawakal? Padahal Allah sudah memberi hidayah kepada kami. Kata Ibnu Qayyim, para nabi dan rasul itu hidayah yang mereka dapatkan, ilmu din yang mereka dapatkan melahirkan tawakal. Makin banyak ilmunya, makin tawakal. Makin banyak dia ngaji, makin tawakal. Itu nabi dan rasul. Tapi sayang, tidak dimiliki oleh kebanyakan kaum muslimin. Hidayah, ngaji, tapi pengecut, wedian. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat ini istimewa. Inilah rumus kehidupan yang harus kita pegang. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Catat baik-baik sampai rumah dibaca. Surat 65 ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memahami ayat ini saya akan ceritakan. Ada satu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ada suami istri berantem. Kisah ini ditulis di satu buku yang judulnya Anak Singa. Ternyata anak singa kalau sudah gede jadi singa. Orang-orang besar ternyata kecilnya juga istimewa. Inilah anak kecil yang istimewa. Lihatlah kisahnya.
Ada suami istri berantem. Sang suami mengatakan, Bu pokoknya saya tahun ini haji. Saya mau berangkat haji karena saya sudah tua. Dijawab oleh istrinya, pokoknya jangan haji. Kita tidak punya duit. Waktu mereka berantem dilihat oleh 12 orang anaknya. Sang bapak mengatakan, pokoknya haji. Sang ibu mengatakan, pokoknya tidak usah haji. Akhirnya tiba-tiba seorang anak istimewa, anak gadis kecil, belum lulus SD. Dia angkat tangan, dia berkata kepada ibunya, Bu, biarkan bapak berangkat haji. Kemudian dia baca ayat, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ibunya angkat tangan, dan berangkat toh Pak. Baru 3 hari bapaknya berangkat, beras habis, minyak habis, gas habis, sego pecel kari pincuknya. Maka ibu dan 12 orang saudara menuding anak gadis, gara-gara kau izinkan bapakmu berangkat, kita tidak punya makanan, mau makan apa? Sang anak gadis menangis, masuk ke kamar, ambil sajadah, sholat 2 rakaat, kemudian dia angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya Allah, kalau memang benar engkau yang berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, tunjukkanlah kebenaran firman-Mu. Belum selesai doanya, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Dibuka oleh sang ibu, satu regu mujahidin yang dipimpin satu komandan dengan anggota 10 orang. Komandan berkata, Ibu, kami baru pulang jihad, kami lapar dan haus, kami mau minum, semua rumah sudah kami masuki, wahai ibu. Ini rumah ibu yang terakhir, berikan kami air minum, kami haus. Dijawab oleh sang ibu, Tuan, di rumahku ada air, tapi anakku rolas, anakku 12. Kalau aku kasihkan air kepada kau, kami minum apa? Belum selesai komandan berkata begitu, sang anak gadis yang ada di atas sejadah, dia ambil air minum milik pribadinya, dikasihkan kepada komandan. Diminum oleh komandan dan 10 orang anggota regu. Habis airnya. Kemudian dikembalikan tempat air. Komandan mengeluarkan sesuatu dari jaketnya, emas bongkahan 1 batang. Kemudian komandan berkata kepada 10 anggota regunya, siapa yang mau melakukan seperti yang aku lakukan, silakan. Semua prajurit mengeluarkan, penuh bongkahan emas. Buat makan tidak, 3 tahun nggak habis. Anak gadis itu berucap, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah menanggung kalau kalian tawakal, serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, hari ini kaum muslimin terkena satu penyakit. Apa itu? Al-khauf, khasyatun nas, takut kepada manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala takhafuhum wahsyauni, fala tahsawun nas wahsyawni. Jangan kau takut sama mereka, jangan takut terhadap orang kafir, jangan takut terhadap orang munafikin, jangan takut terhadap manusia, takutlah hanya kepada aku. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Manarul Islam, penduduk Kota Bangil, kaum muslimin yang kalian semua berusaha untuk menjadi aktivis muslim mujahid, saya informasikan kepada Anda, orang-orang terdahulu mempunyai satu ciri. Apa cirinya?
Mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka lebih takut kepada selain Allah, maka orang-orang seperti itu akan menjadi pecundang, tidak akan tertulis di dalam sejarah dan bukan golongan-golongan orang yang hebat. Ini saya akan cerita yang paling lemah di antara mereka. Namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa saya katakan lemah? Umurnya hampir 100 tahun. Sahabat yang lain sudah pada meninggal, dia masih hidup. Tak kuat pun untuk berjalan pun dia tak kuat. Tapi apa yang dia lakukan? Subhanallah, terukir di sejarah, di atas sejarah, terukir di atas langit. Apa yang dia lakukan? Pada saat itu berkuasa. Waktu dia Abi Sa'id Al-Khudri usia senja berkuasa seorang gubernur yang dolim. Gubernur ini dibenci oleh rakyatnya. Waktu khutbah sholatul id, gubernur ini khotib. Memang di masa lalu khotib itu ya gubernur, ya presiden, ya khalifah, ya wali kota. Dia tiba-tiba mengatakan, saudara-saudara sekalian, mulai hari ini ceramah dulu baru sholat id. Kan biasanya sholat id dulu baru ceramah. Lu kenapa? Kalau sholat id dulu baru ceramah, kalian tidak akan dengar ceramah saya, karena kalian benci sama saya. Ceramah dulu baru sholat id. Datang Abi Sa'id Al-Khudri, bangun dari sofnya. Dia datangi gubernur itu sambil berjalan terseok-seok karena sudah tua. Didekati, ditarik jenggotnya gubernur. Kemudian dia berkata, ya adu Allah, wahai musuh Allah, sejak kapan kau robah syariat Allah? Apa yang terjadi? Dalam waktu hitungan kurang dari 1 menit, Abi Sa'id diringkus oleh para polisi dan tentara. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kenapa muncul orang seperti ini? Tidak takut pada manusia, hanya takut kepada Allah Subhanahu. Ini ciri daripada orang tawakal. Kalau itu tidak ada, hilang tawakal pada diri seseorang. Dan saya akan akhiri dengan satu kisah yang sangat istimewa. Tanpa sepengetahuan kita, mari kita ketahui, mari kita pelajari apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Allah kepada kita. Dengarlah kisah di masa Nabi Daud, Nabi Allah Daud alaihissalam. Pada satu waktu datang seorang wanita di hadapan Nabi Daud. Wanita ini bertanya, ya Nabi Allah Daud, Allah itu adil apa enggak? Dijawab oleh Nabi Daud, adil. Pertanyaan yang kedua, Allah itu dolim apa enggak? Enggak dolim. Ajib. Kata Nabi Daud, belum pernah ada tamu yang seperti ini. Bertanya 2 hal. Anda wanita, kau orang pertama. Ada apa kau ini? Kenapa tanya begitu? Wanita itu sambil menangis berkata, ya Nabi Allah Daud, aku janda. Suamiku meninggal. Anakku banyak. Aku tak ada pekerjaan, fakir miskin. Pekerjaanku cuma satu, menyulam kain. Kalau sudah jadi kain banyak, aku bawa ke pasar, aku jual untuk makan 2 pekan, 3 pekan. Pada satu waktu, setelah aku menyulam kain, aku masukkan ke dalam tas merah, aku bawa ke pasar. Belum sampai ke pasar, datang burung gagak, disambar tas merahku. Allah ini adil apa enggak? Dolimkah kepada saya? Belum selesai wanita itu bercerita, rumah diketuk, rumah Nabi Daud. Ada 10 orang pengusaha sukses. Salah satunya mengatakan, ya Nabi Allah, kami infak masing-masing 100 dinar. Kami 10 orang, 1000 dinar. 1000 dinar loh, 1 dinar 4 juta loh. Kalau sekarang, kata Nabi Daud, bukan aku tidak mau terima infakmu, tapi kenapa kau moro-moro datang infak? Ada apa? Mereka bercerita sambil menangis, ya Nabi Allah Daud, kami pengusaha dari pulau sebelah. Kami naik kapal ke sini, ternyata kapal kami karam, tenggelam. Kami berusaha, tetap tenggelam. Ini sudah karam, kami sudah putus asa. Dalam keadaan putus asa, datang burung gagak menurunkan tas merah. Kami buka, ternyata kain kami gunakan untuk mensumbal bolongan yang ada di kapal tersebut. Walhasil kami berhasil.
Kami bernadar kalau sudah sampai di pantai, masing-masing kami akan infak 100 dinar. Kali 10, 1000 dinar. Apa kata Nabi Daud? Diambil harta 100.000 dinar tersebut, dikasihkan kepada wanita. Apa kata Nabi Daud? Wanita, tanpa sepengetahuan kau, Allah bertransaksi di atas langit. Kau ambil ini untuk kau, anakmu, makan 3 tahun tidak habis. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, Ustaz, bagaimana cara supaya menanamkan sifat tawakal supaya kami berani membela Islam paling depan, dakwadian, tidak memilih dunia terlalu berlebihan, melupakan akhirat? Bagaimana syaratnya? Dijelaskan oleh Allah. Caranya gampang. Buka sampai di rumah, baca di rumah surat 9 ayat 51. Allah berfirman, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Yaitu tanamkan kepada diri kalian 2 keyakinan, maka kalian akan menjadi orang yang paling tawakal. Keyakinan yang pertama, huwa maulana, Allah lah maulana, pelindung kita, majikan kita, tuan kita, bos kita, bukan manusia. Keyakinan yang kedua, la yusibana illa ma kataballahu huwa lana. Tidak akan mengenai kita musibah apapun kecuali atas kehendak Allah, diputus, ditentukan oleh Allah 5.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta. Ikhwan fillah rahimakumullah, catat baik-baik. Huwa maulana, rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kawan masuk penjara bukan karena korupsi, karena saya bukan pejabat, bukan nyolong, masuk penjara karena berdakwah. Anaknya 5, coba lihat 5. Waktu suaminya belum masuk penjara, masing-masing anak minta dibelikan sepeda poligon. Sepeda poligon paling murah harganya 3 juta, kali 5, 15 juta. Kata bapaknya, maafi fulu. Singkat cerita, sang bapak masuk penjara. Baru 1 bulan masuk penjara, istri dan 5 anaknya besuk. Semua anaknya pakai poligon. Ajib. Ditanya oleh sang suami kepada istri, dari mana kau dapat rezeki? Aku kan masuk penjara. Dijawab oleh sang istri. Istrinya tidak main-main. Yang keluar dari mulutnya perkataan ulama. Apa kata ulama? Apa kata sang istri? Dahabat talib wa baqiyar razzaq. Yang mencari rezeki bisa mati, bisa masuk penjara, bisa bangkrut, bisa sakit, tapi ar-razzaq, yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala, tetap hidup. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi diri saya juga. Buat semuanya, pelajaran penting yang harus kita dapatkan hari ini, hidayah yang kita dapatkan dari ilmu kajian harus melahirkan tawakal, berani menyerahkan diri kepada Allah untuk memperjuangkan Islam. Mari kita tutup dengan doa. Angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, wa alih baina qulubihim, wahdihim subulas salam, wa akhrijhum minad dhulumati ilan nur, wa jannibhum al fawahisa ma dhahara minha wa ma batan, wa barik lahum fi asma'ihim wa absarihim ma abqaitahum, waj'alhum syakirina li ni'amik musnina bihi alaik qabiliha wa atmimha alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur kitabaka wa dinaka wa ibadakal mu'minin. Allahumma addi bil kuffara wal munafikin alladina yasudduna an sabilik wa yubaddiluna dinak wa yu'aduna al mu'minin. Allahumma ansur mujahidina wal mustada'afina wal muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Syam wa fi Afghanistan wa fi Afrika wa fi Amerika
wa fi Asia wa fi baladina hada Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.